Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, saya Husnul Hatimah dari kelas C dengan NIM K2320047. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Elektronika Analog dengan judul Next, Automatic Daylight Sensor atau Night Light untuk penerangan jalan umum. Next. Nah, jadi lampu penerangan jalan adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari, sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda, dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih jelas atau medan yang akan dilalui pada malam hari. Kemudian, Automatic Daylight Sensor atau Night Light adalah rangkaian yang secara otomatis dapat menyalakan cahaya, tergantung dari rangsangan yang diterima oleh sensor. Kemudian, LDR merupakan sensor cahaya yang memiliki dua buah terminal keluaran, di mana dua buah terminal keluaran tersebut memiliki tahanan yang dapat diubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang diterima. Kemudian juga menggunakan komponen fototransistor, yaitu yang resistensinya antara kolektor dan emitor dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya yang diterima. Next. Nah, dalam pembuatannya, Automatic Daylight Sensor atau Night Light menggunakan rangkaian pembanding atau komparator, di mana rangkaian komparator atau pembanding merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Kemudian, sifat dari OPAMP sebagai detektor atau komparator tegangan output didapat dari selisih tegangan ED. Nah, kemudian nanti hal tersebut jika nilainya sudah sesuai akan menyebabkan lampu menyala atau lampu mati secara otomatis. Next. Nah, komponen yang digunakan dalam simulasi ini ada LM358N yang bagian OPAMP, kemudian ada torch LDR, kemudian kita menggunakan LED berwarna kuning, juga memakai resistor, kemudian ada POTHG, kemudian juga memakai ground, dan kita memakai terminal power. Next. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana menyusun rangkaian simulasi ini. Yang pertama adalah LM35 dua buah resistor, POTHG dan lampu LED kuning dipasang pada papan. Kemudian pin nomor 3 dihubungkan dengan POTHG. Kemudian yang nomor 3, pin nomor 4 dihubungkan dengan sensor dan resistor pertama bernilai 10 ohm yang kemudian dihubungkan dengan pin nomor 8. Kemudian pin nomor 2 dihubungkan dengan resistor pertama dan sensor. Kemudian untuk pin nomor 1 dihubungkan dengan resistor kedua, kemudian kita ubah nilainya menjadi 270 ohm dan LED yang kemudian terhubung dengan pin nomor 4. Kemudian untuk langkah terakhir, ujung-ujung POTHG dihubungkan dengan pin nomor 8 dan pin nomor 4. Kemudian terminal power kita ubah nilainya menjadi plus 12 volt, kemudian dipasangkan pada rangkaian. Nah, yang terakhir, ground dipasang pada rangkaian, kemudian rangkaian di-run atau dijalankan. Nah, ini adalah skema rangkaian untuk lampu penerangan malam seperti ini yang sudah saya jelaskan. Di sini ada lampunya atau penerangannya, kemudian di sini ada lampu yang akan menyala atau mati. Next. Nah, berikut hasil simulasi yang telah saya lakukan. Di sini adalah kondisi ketika sensor LDR jauh dari sumber cahaya atau tidak terpapar cahaya. Jadi, ketika malam hari, ketika tidak ada cahaya matahari ini, berarti sensornya ini bisa bekerja sehingga lampu bisa menyala. Ini terlihat lampunya berwarna kuning. Kemudian yang di sebelah kanan adalah kondisi ketika sensor LDR dekat dengan sumber cahaya atau terpapar cahaya. Atau lebih mudahnya, ketika siang hari ada cahaya matahari yang mengenai sensor sehingga lampunya tidak mau menyala. Next, kenapa hal tersebut bisa terjadi akan dijelaskan pada bagian pembahasan. Nah, jadi ketika kondisi jauh dari cahaya, lampunya akan menyala. Kemudian untuk membuktikannya di sini
saya memasang beberapa voltmeter, di sini ada 3, untuk menghitung tegangan dan resistensi yang ada pada rangkaian ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah kondisi dekat dari cahaya. Jadi ketika siang hari ada cahaya matahari, ini lampu LED-nya tidak menyala. Seperti itu. Next. Nah, untuk mengetahui penyebab hal tersebut bisa terjadi, tadi saya memasang 3 buah DC voltmeter pada rangkaian. Nah, yang satu dihubungkan pada REF dan ground, yang satunya dihubungkan dengan Vout dan ground. Berdasarkan pengamatan tersebut, dapat dipahami bahwa terjadi perubahan nilai dari yang sebelumnya, dari kondisi jauh dari cahaya, kemudian didekatkan dengan cahaya. Adapun perubahannya bisa diamati dari tabel berikut ini. Next. Nah, ini ketika jauh dari cahaya, nilainya adalah negatif 6. Ketika dekat dari cahaya, ini nilainya juga sama, yaitu negatif 6. Tapi dari V-out-nya atau V keluarannya itu nilainya berbeda. Yang jauh dari cahaya itu plus 1 dan dekat dari cahaya itu ada minus 10,5. Sehingga V-ref-nya yang jauh dari cahaya bernilai 2. Sehingga yang dekat dari cahaya bernilai 11,4. Perlu diketahui, semakin besar nilai VREF ini, maka lampunya tidak akan menyala karena besar resistensinya. Kemudian jika VREF-nya ini kecil, yaitu 2 atau lebih kecil, maka lampunya akan menyala karena resistensinya semakin kecil. Nah, kemudian kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan dari simulasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan lampu otomatis sebagai penerangan jalan umum memanfaatkan rangkaian komparator atau pembanding. Ketika sensor cahaya belum terkena cahaya, lampu LED akan menyala. Kemudian saat sensor cahaya didekatkan ke sumber cahaya, maka lampu LED akan mati. Ini menunjukkan bahwa cara kerjanya secara otomatis dapat dimanfaatkan untuk penerangan di jalan raya, di mana lampu akan menyala saat menjelang malam hari dan berakhir atau akan mati ketika pagi hari matahari sudah bersinar. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat proyek akhir ini. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.